Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Vivi Stika Putri Dwi dari jurusan Metris Matematika IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode MODI atau Modified Distribution. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 40 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat, serta dengan menggunakan metode MODI dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan lebih cepat. Metode pemecahan masalah MODI ada dua tahap, yaitu tahap awal dan tahap optimum. Pada tahap awal kita dapat memilih di antara tiga metode, yaitu NWC, least cost, dan FAM. Kemudian pada tahap optimum kita dapat memilih menggunakan metode batu loncatan, stepping stone, dan metode MODI atau Modified Distribution. Langkah-langkah metode MODI. U adalah baris dan V adalah kolom, serta J adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut. Langkah yang pertama yaitu menentukan solusi awal menggunakan salah satu dari metode NWC atau least cost atau FAM. Dalam video ini saya akan menggunakan metode NWC. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap kotak yang memiliki solusi dengan menerapkan formula UI ditambah VJ sama dengan JIJ. Kemudian langkah ketiga, menghitung perubahan sel KIJ pada sel yang kosong dengan formula JIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. Kemudian langkah keempat, untuk nilai KIJ yang paling rendah, berubah alokasi biayanya dengan menggunakan metode stepping stone. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu mengulangi langkah 2-4 hingga seluruh KIJ nilainya lebih besar dari 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di situ sudah terdapat tabel permintaan dan supply. Kemudian hitunglah biaya optimal dengan menggunakan metode Modified Distribution. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung biaya awal. Nah, saya akan menggunakan metode NWC sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, kita mulai dari baris yang pertama, kolom pertama. Kita masukkan, nah di situ kita lihat di demand dan supply-nya manakah nilai yang lebih kecil, karena kita mencari biaya optimal, maka nilai yang kita masukkan adalah nilai yang lebih kecil. Antara 150 dan 120 yang lebih kecil adalah 120, maka kita masukkan ke dalam tabel. Nah, 120 sudah habis, maka pada kolom kedua dan kolom ketiga nilainya adalah 0. Kemudian kita beralih ke baris kedua kolom pertama. Nah, tadi kan 150 sudah terpakai, sudah terpenuhi 120, maka masih tersisa 30. Nah, untuk mengisi baris kedua kolom pertama, kita bandingkan antara 30 dan 80, nilainya lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 30, maka kita masukkan ke dalam tabel 30. Nah, sehingga pada baris ketiga kolom pertama nilainya adalah 0. Kemudian kita ke baris kedua kolom kedua.
tadi kan sudah terpakai 30, maka 80 dikurangi 30 masih tersisa 50. Kemudian kita bandingkan antara 50 dan 70, masih kecil yang mana? Masih kecil yang 50. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, sehingga tadi kan jumlahnya 80 sudah terpakai di baris kedua kolom pertama 30, kemudian baris kedua kolom kedua 50, sehingga totalnya 80. Maka otomatis di baris kedua kolom ketiga nilainya adalah 0. Nah, kemudian kita ke baris ketiga kolom ketiga. Kita lihat antara 60 dan 80, lebih kecil 60, maka kita masukkan 60 ke dalam tabel. Nah, kemudian kan di situ suplainya 80, sudah terpakai 60, berarti masih tersisa berapa? 20. Kemudian 20 kita masukkan ke dalam tabel. Nah, dari sini kita dapat menghitung biaya transportasinya, yaitu dengan menghitung nilai pada tabel dikalikan dengan biayanya, yaitu 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 59 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10 sama dengan 2690. Jadi itu adalah biaya transportasi dengan menggunakan metode NWT. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung nilai UI dan VJ untuk setiap kotak yang memiliki solusi dengan menerapkan formula UI ditambah VJ sama dengan CIJ. Nah, sekarang kita hitung UI, kita masukkan, kita lihat di situ yang terdapat solusinya yang mana, yang memiliki solusi, yaitu di U1V1, U1V3, U2V1, U2V2, kemudian U3V1. Nah, sekarang kita hitung U1 ditambah V1 sama dengan C11. Nilai U1 adalah 0. Lalu kita tambahkan V1 sama dengan, kita lihat C11 itu nilainya berapa? 8. Nah, sehingga nilai V1 adalah 8. Kemudian U1 ditambah V3 sama dengan C13. 0 ditambah V3 sama dengan 6, sehingga V3 adalah 6. U2 ditambah V1 sama dengan C21. U2 ditambah 8 sama dengan 15, sehingga V2 adalah 7. U2 ditambah V2 sama dengan C22. U2 ditambah 7 sama dengan 10, maka U2 nilainya adalah 3. Kemudian yang terakhir, U3 ditambah V1 sama dengan C31. U3 ditambah 8 sama dengan 3. U3 sama dengan negatif 5. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel. U1 sama dengan 0. U2 sama dengan 3. U3 sama dengan negatif 5. V1 sama dengan 8. V2 sama dengan 7. Dan V3 sama dengan 6. Dengan biaya transportasi sama dengan menghitung total biaya transportasi pada NWC tadi, kita jumlahkan 60 dikali 8 ditambah 60 dikali 6 ditambah 10 dikali
dikali 15 ditambah 7 dikali 10 ditambah 80 dikali 3 sama dengan 1930. Itu adalah biaya total dengan menggunakan modi. Langkah yang ketiga yaitu menghitung indeks perbaikan dengan menggunakan formula CIJ dikurangi UI dikurangi VJ sama dengan KIJ. Nah, sekarang kita hitung. C12 dikurangi U1 dikurangi V1 sama dengan 15 dikurangi 0 dikurangi 7 sama dengan 8. C23 dikurangi U2 dikurangi V3 sama dengan 12 dikurangi 3 dikurangi 6 sama dengan 4. C32 dikurangi U3 dikurangi V2 sama dengan 9 dikurangi negatif 5 dikurangi 7 sama dengan 7. Kemudian C33 dikurangi U3 dikurangi V3 sama dengan 10 dikurangi negatif 5 dikurangi 7 sama dengan 8. Nah, biaya transportasinya masih sama yaitu 1930. Langkah yang keempat, merubah alokasi biaya dengan menggunakan metode stepping stone dengan nilai KIJ yang paling rendah. Karena pada indeks perbaikan kita tidak menemukan nilai negatif atau semua nilainya sudah lebih dari 0, maka kita tidak perlu melakukan perubahan. Sehingga biaya transportasinya yang paling optimal dengan menggunakan metode modi adalah 1930. Dari sini kita tahu bahwa hasil dari metode NWC adalah 2690, sedangkan dengan metode modi yaitu 1930. Dengan ini kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan metode modified distribution, biaya transportasi yang kita keluarkan akan lebih optimal. Okay, thanks for watching. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.